Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Kembali lagi kita pada renungan harian GKJ Purwantoro Sabtu 23 September 2023 bersama saya Ibu Lydia Hee Huta Galung, Pepantan Bulukerto. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu membawa kehidupan kami. Tuntun Tuhan kehidupan kami pagi hari ini, biarlah lewat renungan ini kami bisa mendengar suara-Mu dan kami bisa mengerjakan kehendak-Mu dan tidak tersesat. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kekurangan kami. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Untuk Dia penjaga, membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Ia menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Terpujilah nama Tuhan, dan berbahagialah kita yang melakukan di seharian kita. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, tema pagi ini mendengar suara gembala. Ada satu karakteristik domba yang ada di Israel, yaitu mengenal suara gembalanya. Jadi, kalau ada 5 gembala berkumpul dan domba-domba mereka bercampur, bagaimana memisahkan domba-domba tersebut? Masing-masing gembala memiliki suara yang dikenal oleh domba-dombanya. Tuhan Yesus mengangkat ini sebagai perumpamaan ketika Yesus berbicara mengenai gembala yang baik. Sekarang yang kita persoalkan adalah bagaimana caranya untuk menjadi domba yang baik. Di Yohanes 10 ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwa domba yang baik adalah domba yang mendengar dan mengenal suara gembalanya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki pengalaman mengenal suara sang gembala? Bagaimana kita bisa membedakan suara antara suara Tuhan dan bukan suaranya Tuhan? Ini pertanyaan yang bagus, yang harus serius kita perkarakan. Karena kita tidak bisa dan memang tidak boleh berhenti mendengar suara Tuhan. Tuhan menghendaki kita selalu mendengar suaranya. Sebab kalau kita tidak mendengar suaranya, artinya kita bisa terpisah dari gembala. Ingat, selain gembala yang baik, ada gembala yang jahat, yang mau menuntun manusia ke dalam kegelapan abadi, terpisah dari Allah. Ingat, kuasa kegelapan tidak pernah berhenti bekerja. Jadi, bagaimana kita bisa memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan? Hal yang penting yang harus kita ingat adalah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Begitu kita bangun tidur, kita memasuki hari yang baru, kita menjalani persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan, pasti ada suara Tuhan yang mesti kita dengar. Suara Tuhan akan menuntun setiap kita bagaimana kita bertindak dan mengambil keputusan. Memang sering kali kita gagal karena kita merasa Tuhan tidak ada atau Tuhan meninggalkan kita. Hal itu biasa terjadi karena kita tidak memasang telinga rohani kita untuk mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tentu di sini kita perlu latihan. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti hadir di dalam kehidupan kita. Pasti menyertai kita. Tuhan pasti menuntun kita agar kita tidak salah mengambil keputusan. Bagaimana kita bisa membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan? Yang pertama, kita harus memiliki
bangunan berpikir yang benar. Untuk memiliki bangunan berpikir yang benar, maka kita harus mendengar firman yang benar, sehingga kita memiliki kecerdasan rohani. Bagi kita anak-anaknya, kita harus memiliki hubungan yang melalui doa kita dan kepekaan kita kepada Tuhan, agar kita mengerti kehendaknya. Begitu juga gembala yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ketika gembala atau pendeta kita menyampaikan kebenaran firman-Nya, saat itu Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita serius mendengar suara gembala kita agar kita tidak tersesat. Amin.